Oke, selamat datang di tutorial kami. Sekarang hari ini kita akan lanjut ke ini ya, video tutorial membuat database untuk persiapan CRUD, lalu nanti instalasi Codeigniter 4 dan juga tampil data. Nah, yang pertama di sini kita buka dulu PHP kita bikin database baru. Oke, untuk nama database-nya adalah praktek. Karena ini nanti hanya untuk latihan ya, kita pakai tabel siswa. Untuk jumlah kolomnya ada 5. Di sini ada kolom ID siswa, lalu ada kolom nama siswa, lalu ada kolom alamat siswa, ada kolom jenis kelamin, lalu ada kolom foto siswa. Untuk foto varchar, nilainya 25. Jenis kelamin enum. Laki perempuannya. Lalu untuk alamat teks nama siswa varchar nilainya 255. Lalu untuk ID siswa integer 11 auto increment. Lalu kita simpan. Untuk datanya masih kosong ya, kita tambahkan dulu. Di sini untuk nama siswa semisal Ariel, alamatnya semisal di sini Solo. Jenis kelaminnya laki-laki, fotonya ini.jpg. Satu data dulu ya, kita kirim. Masuk datanya ya. Nah, jadi ini untuk pembuatan database, silahkan nanti dicocokkan saja. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi instalasi Codeigniter 4. Yang pertama, kita siapkan text editor dan juga folder explorer. Kita buka dulu folder explorer, masuk ke htdocs. Nah, di sini kita bikin folder baru, namanya adalah praktek praktek CI4. Lalu pada folder praktek CI4 kita klik kanan new open in terminal. Oke. Lalu untuk mendownload Codeigniter 4 itu dilakukan oleh sebuah komposer ya. Maka di sini kita cek dulu apakah perangkat kita sudah memiliki komposer atau belum. Cara mengeceknya cukup diketikkan perintah komposer, klik enter. Kalau sudah mengandung komposer akan muncul seperti ini. Tapi kalau misal belum, nanti mungkin bisa di-download dulu komposernya. Nanti videonya terpisah. Nah, untuk melakukan instalasi Codeigniter 4 itu ada perintahnya tersendiri yang saya ambil dari dokumentasinya. Codeigniter 4 installation, installation composer installation. Nah, di sini kita menggunakan perintah ini ya. Composer create project Codeigniter 4 app starter, ini nama proyeknya. Kita copy saja. Lalu kita buka kembali terminalnya tadi. Kita tinggal di sini. Untuk nama proyeknya mungkin CRUD. Kita enter kalau sudah. Ini proses instalasinya. Kita tunggu ya.
Kalau sudah seperti ini berarti sudah working ya. Tinggal kita clear screen. Kita masuk ke dalam folder root untuk menjalankan servernya. Kita cek di dokumentasinya di running your apps. Di sini kita menggunakan perintah nih PHP Spark Serve. Berarti tadi perintahnya adalah PHP Spark Serve. Nah, dikasih sebuah URL localhost 80 kita copy lalu kita tempel di web browser. Ini tanda kurungnya kita hapus seperti ini. Nah, sebenarnya untuk menjalankan Code Igniter 4 itu ada dua cara. Boleh menggunakan server seperti ini tadi, lalu boleh juga diakses secara manual, localhost / nama folder praktek CI4. Nah, tadi foldernya namanya root, masuk ke folder public. Nah, seperti ini. Kan sama saja. Hanya saja lebih bagus pakai yang server ya, PHP Spark Serve tadi, seperti itu. Oke. Nah, lalu kode Igniter 4 ini setiap ada URL, contohnya kayak gini. Di sini ada URL siswa. Klik. Nah, URL siswa seperti ini itu harus kita dapatkan melalui router. Nah, kita buka dulu foldernya. File, open folder, htdocs, praktek C4. Nah, jadi untuk router itu dia tempatnya di sini. Apps, config, routes. Nah, sini. Nah, caranya gimana untuk mendapatkan URL siswa yang sudah kita tulis di URL tadi? Caranya cukup gampang. Kita dapatkan menggunakan routes get siswa. Nah, maka di sini dia mengarahkan ke sebuah controller. Kita arahkan ke siswa controller ya, atau siswa seperti ini boleh. Lalu yang sebelah kanannya ini adalah functionnya. Kalau function utama dia mengarah ke indeks, tapi nanti ada juga kalanya function tambah dan yang lain-lain. Nah, seperti ini. Oke, coba kita save dulu ya, kita lihat hasilnya. Refresh. Nah, di sini errornya masih 404 sama, seharusnya berbeda gitu. Errornya itu seharusnya teridentifikasi. Nah, itu semua karena settingan development kita yang ada di .env ini, nah, belum kita aktifkan. Nah, caranya gimana untuk mengaktifkannya? Gampang. .env di sini, klik kanan, rename, tambahkan huruf titik di sini, enter. Nah, nah lalu di sini untuk bagian environment-nya kita ganti, jangan production ya. Kalau production itu nanti dia errornya tidak ditampilkan gitu, karena masih pengembangan maka di sini development. Baik, kita save dulu, lihat hasilnya kembali. The application environment is not set correctly. Sebentar, cek dulu ya. Oke. Kita kembalikan dulu mungkin seperti ini. Kita ganti jadi development. Nah, cannot simulate NVM. DV, mohon maaf ini typo nih. Development. Masih gagal ya. Kayaknya ininya tuh harus diaktifkan gini loh, komentarnya itu. Nah, benar ya. Jadi caranya yang pertama tadi, .env-nya ini tambahkan huruf titik di depannya, lalu matikan komentarnya yang disimbolkan oleh tanda hashtag, lalu yang production kita ganti menjadi development. Sehingga errornya sudah tampil gitu. Nah, dia error mencari ini apps controller, namanya adalah siswa. Kita bikin dulu. Nah, untuk membuat controller itu kita bisa menggunakan command prompt seperti ini atau menggunakan cara manual di apps controller, klik kanan new file seperti itu boleh. Tapi saya lebih suka pakai yang command prompt. Kita hentikan dulu servernya menggunakan shortcut Ctrl C. Di sini kita clear screen dulu. Lalu untuk membuat controller, kalau nggak salah itu ada perintahnya ya. Kita cek di dokumentasinya.
command line user. Oke. Oke, kita cek satu-satu. Spark, Spark command. Nah, ini PHP Spark Mac Controller. Nah, seperti ini ya. PHP Spark Mac Controller. Nah, nama controllernya tadi siswa. Seperti ini. Oke. Fail create sudah berhasil ya. Bikin sekarang yang namanya adalah model. Model namanya nanti mungkin ya M siswa. Nah, udah ya. Kita jalankan kembali servernya menggunakan perintah php spark serve. Ketika kita refresh, nah, sudah diarahkan ke controllernya. Tapi di sini juga sudah dibikinkan juga untuk controllernya ya, filenya namanya siswa. Nah, di sini juga sudah diarahkan ke function index seperti ini. Nah, lalu yang namanya controller ini dia butuh sebuah tampilan. Nah, tampilan itu adalah view. Maka di sini panggil view. Nah, caranya gimana? Seperti ini. Return view. Nah, nama view-nya apa? Misal di sini siswa tampil. Oke, coba kita save, lihat hasilnya di web browser, refresh. Nah, di sini sudah error ya. Maksudnya errornya sudah berubah. Nah, mengarahkan ke view. Nah, untuk view itu foldernya yang ini. Masih di dalam folder app, folder view. Klik kanan new file, namanya siswa underscore tampil.php. Oke. Lalu di sini pengennya kita membuat sebuah tabel ya. Kita bikin dulu tabel div kelasnya container. Lalu tabelnya saya masukkan dalam container. Yang bagus kita kasih kelas table table border tabel strip. Di sini ada area kepala, ada area kolom ya. Di sini ada nama tadi ya, ada nomor. Ya, mungkin nomor dulu baru nama. Itu ada jenis kelamin, ada alamat, yang terakhir ada foto. Head, tbody, tr, th, dd. Nah, itu agak gini ya. Nah, kan tampilannya di sini masih jelek, maka dari itu kita gunakan Bootstrap. Kita buka situs Bootstrap, download yang compile CSS dan JS ini. Nah, pasti nanti kan ke directory download ini ya. Sini kita cut ya, bentuknya zip kita cut, masukkan ke htdocs praktek CI 4 di sini. Nah, dia kan diakses by publik ya. Maka kita masukkan ke dalam folder publik. Ini kita Ctrl V, lalu kita ekstrak here, klik kanan WinRAR extract files. Oke. Nah, ini tidak kita perlukan, maka kita hapus saja. Lalu masuk lagi, ini saya keluarkan seperti ini. Lalu yang atas, pakai yang mana berarti? Oh ini, berarti yang atas ini kita nggak kita perlukan ya. Saya ini deh, ada semua ya. Oh, berarti yang satu tadi yang nggak kita pakai. Ini kita hapus, kita rename nama foldernya jadi aset. Nah, baru di sini kita panggil bootstrapnya. Nah, sebenarnya kan untuk manggilnya itu caranya seperti ini ya. Localhost 8080-nya ini kita copy toh. Lalu kita masukkan ke linknya. Nah, lalu kita akses di sini. Kan masuk tuh ke dalam folder assets tadi css slash bootstrap.css. Kan aslinya seperti ini ya.
Nah, seperti ini. Ini sudah aktif kan bootstrap-nya. Hanya saja apabila kita menuliskan URL-nya itu seperti ini, kalau semisal sudah di online kan, nanti di sini kita ganti-ganti lagi. Semisal domainnya majubangkit.com seperti ini. Ya berarti nanti file-file yang lain kalau ada bootstrap-nya, maka nanti ganti juga gitu. Nah, maka dari itu biar lebih singkat, localhost 8080 ini itu sudah terwakilkan oleh URL-nya dia sendiri, yaitu adalah base URL. Nah, jadi selebihnya nanti pemanggilannya seperti ini gitu. Ya, tetap jalan ya. Hanya saja dia lebih pendek. H1 tampil data. Nah, kan gini lebih cakep gitu ya. Nah, lalu di sini kita akan ngambil data dari controller seperti itu. Oke. Jadi controller ini dia berfungsi sebagai pengolah data. Pengolah data antara model dengan view seperti itu. Kalau view kan digunakan untuk menampilkan, sedangkan untuk model itu kan digunakan untuk dia ini agar si model ini dia tersangkut ke salah satu tabel di database gitu. Nah, di sini kita perlu script koneksi ya untuk script koneksi biar tersambung ke database. Yang pertama itu nyetingnya melalui kalau nggak salah ya. Kita coba dulu, saya juga agak lupa di .inv coba ya. Di sini kita aktifkan coba ya. Tapi kayaknya di anu sih di config ini ya, config database. Nah, di sini config database. Username-nya kan lokal ya, root. Lalu database-nya tadi namanya adalah praktek. Nah, seperti ini. Ini adalah script koneksi cara menyangkutkan folder CI4 kita dengan database seperti ini. Di file namanya database. Nah, selanjutnya kita tadi kan sudah bikin model tuh ya. Nah, model ini fungsinya intinya sebagai penghubung gitu, penghubung ke tabel, ke salah satu tabel. Nah, ini tidak saya perlukan ini sebenarnya. Tidak saya perlukan, maka di sini kita hapus saja. Ini juga tidak perlu ya ini. Yang atas ini return tipe arah ini tidak perlu. Primary key, nah, cukup ini saja. Sudah. Tadi nama tabelnya adalah ini ya, tabel siswa ya. Nah, lalu di sini untuk primary key-nya adalah kolom ID siswa. Nah, lalu untuk allocative tables-nya itu adalah nama-nama kolom yang sudah kita bikin tadi di database, tabel siswa. Ini nih ada nama siswa, alamat siswa, jenis kelamin, dan juga foto. Berarti kita teruskan ya. Di sini ada nama siswa, koma. Ini bentuknya array ya. Lalu kita masukkan lagi ke sini alamat siswa. Lalu di sini ada jenis kelamin. Lalu di sini ada foto siswa. Nah, jadi setiap ada satu tabel, mesti dia memiliki satu model seperti itu. Ini kolomnya apa saja, ini primary key-nya seperti itu. Nah, untuk bagian ngambil data itu adalah dari controller siswa, dari sini gitu. Kan tadi sudah kita sangkutkan ya antara model dengan tabel siswa. Maka di controllernya kita harus minta izin dulu oleh si modelnya agar modelnya nanti bisa kita ambil datanya. Nah, untuk cara mendaftarkannya di sini kita menggunakan perintah use app models. Lalu di sini kita akses nama modelnya tadi, M siswa. Ini yang sudah kita daftarkan ya. Nah, seperti ini. Oke, lalu untuk ngambil data di controllernya, di sini kita harus mengakses modelnya dulu, harus diinisialisasikan. Bahasanya seperti ini. Nah, caranya kita panggil fungsi yang ada di model menggunakan perintah protected ya. Lalu di sini kita tampung di dalam dollar model. Nah, sudah kita inisialisasikan. Selanjutnya, biar bisa dipanggil secara terus-menerus, di sini kita gunakan sebuah function yang miliknya PHP ya. Bawaan dari PHP namanya adalah function construct. Nah, seperti ini. Dan di sini nggak ada parameternya sih. Public function construct function seperti ini. Ini ada spasi di sini ya. Nah, di dalamnya sini harus kita inisialisasikan juga setiap mau ngambil data. Di sini kita gunakan $this model.
Kenapa kok model? Karena di atasnya ini sudah kita deskripsikan dolar model, maka di bawahnya sini harus kita deskripsikan juga dolar model seperti itu. Nah, di sini dia memanfaatkan atau memanggil kelas yang ada di dalam model M siswa. Nah, baru deh di sini kita boleh ngambil datanya, oke. Ngambil datanya, ngambil data siswa. Oke, jadi di sini kita panggil dollar $this model. Perintahnya itu adalah find all, find all seperti ini. Kalau di PHP natif perintahnya seperti ini, select bintang from siswa. Nah, tapi kalau di CI4 itu kan sudah disuguhi dengan query builder, maka cukup gunakan perintah $this model find all. Gitu. Nah, lalu data yang kita dapatkan perlu kita cek dulu variabel data seperti ini ya. Ngeceknya menggunakan perintah printr. Oke, variabel data. Biar tidak mengeksekusi script di bawahnya, kita exit. Nah, kita cek hasilnya. Nah, dapat ya satu data siswa seperti itu. Oke, tinggal kita kirimkan datanya ke view gitu ya. Kirimkan datanya ke view. Cara untuk mengirimkannya gampang. Datanya kan di script ini. Script yang saya tandai ini saya bungkus dengan sebuah plastik namanya adalah siswa. Nah, lalu plastik siswa itu saya bungkus lagi dengan sebuah kardus namanya data. Nah, yang saya kirimkan ke ekspedisinya atau yang saya kirimkan ke view-nya itu adalah kardusnya, dolar data. Nah, tapi ketika sudah sampai di apa ya kalau di Shopee itu distributornya atau di JNT-nya tempat tujuan. Nah, itu yang diterima adalah plastiknya siswa. Sehingga ketika mengakses di view, nah, di sini yang diakses adalah nama plastiknya, variabel siswa. Nah, seperti ini gitu. Bukan variabel data, bukan. Di sini kan array. Di sini indeksnya, indeks siswa. Gitu. Kan memungkinkan nanti ada data-data yang lain selain data siswa gitu. Makanya ditampung di dalam dolar data yang indeksnya adalah siswa. Kalau ada data yang lain, ya berarti kita gunakan dolar data yang indeksnya adalah beda. Misal data tahun, berarti di sini tahun seperti itu. Nah, lalu sudah sampai itu datanya di view-nya, tinggal kita tampilkan menggunakan perintah for each. Karena bentuknya array multidimensi ya kita tambahkan dollar $key ya. Nah, di sini tinggal kita echo saja satu-satu. PHP echo variabel key plus satu seperti ini. Bawahnya lagi PHP echo variabel value yang indeksnya adalah di situ tuh nama siswa. Bawahnya lagi ada alamat siswa. Bawahnya lagi ada jenis kelamin. Yang terakhir ada foto siswa. Nah, ada error tuh. Dollar collection. Berarti di sini bukan dollar collection ya, tapi dolar siswa, variabel siswa. Nah, tampil di sini datanya Ariel, alamatnya Solo seperti itu. Nah, lalu ini script yang print R ini kan hanya untuk ngecek, maka di sini tidak perlu kita gunakan. Dah seperti ini. Ini mungkin untuk tutorial tampil data ya. Sampai sini dulu. Terima kasih.